Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus IKM Masjid Jami Al-Muharram, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Jami Al-Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian subuh pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan membuka pintu-pintu surga bagi kita, membuka semangat-semangat baru dalam beribadah bagi kita, membuka segala yang sulit yang terkunci dalam hati kita. Ala hadiniyah wa ala qulutum shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Hamdi tadi, kita akan membahas tentang bagaimana merawat semangat dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 41, beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru, berangkatlah, khifafan, secara ringan langkah ataupun ringan bertindak, wasiqalan, dan berat, wajahidu, dan berjuanglah, baik bi anwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan nyawa atau jiwa kalian, fisabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah yang baik bagi kalian jika kalian mengerti. Di sini, di dalam ayat ini, kita memahami bahwa yang namanya semangat itu oleh para ulama ditafsirkan dengan sesuatu yang ringan. Kita tanpa adanya rasa ringan melangkah ke masjid, tentu itu berat. Kalau berat itu kan malas, Pak. Lawan dari semangat kan malas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tahu bahwa dalam berjuang di jalan Allah itu ada thiqalan, ada rasa berat, ada khifafan, ringan. Tapi Allah mendahulukan kata khifafan. Allah mengharap bagi kita semua untuk ringan melangkah, ringan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ringan itu menurut tafsir Ar-Razi bahwa ketika kita berangkat itu sehat. Kalau sakit berat, Pak, ya mohon maaf. Atau sakit itu Pak, jalan aja mohon maaf kadang susah, atau jalan aja kena air, wudhu juga kadang tambah sakit. Karena ada rasa berat-berat di situ, baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian harusnya yang muda itu kan ringan, Pak. Lebih ringan karena dia lebih sehat, lebih muda. Tapi kadang yang muda itu juga ada beratnya. Beratnya itu bukan dari sisi fisik orang-orang muda itu. Beratnya itu dari sisi psikologi, kejiwaan dia. Dia secara mental itu tidak ada rasa ringan. Hati dia itu untuk mendekati diri kepada Allah dengan berjalan ke masjid itu berat. Bisa jadi beratnya itu berbagai macam. Nanti akan kita kupas sedikit-sedikit ya. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga orang yang semangat pasti ada keringanan untuk melangkah. Kemudian sampai kapan kita harus bersemangat? Kalau bagi orang-orang yang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia, tentu semangat beribadah itu menjadi sebuah yang suatu keharusan. Sehingga orang yang semangat beribadah itu sebenarnya tidak mengenal waktu.
Tidak harus menunggu usia sekian puluh, enggak harus. Yang muda, terutama kayak saya yang muda, itu juga harus sudah mulai semangat. Lalu sampai kapan orang beribadah itu semangatnya? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr terakhir, ayat terakhir di Al-Hijr juz 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, beribadahlah, menyembahlah Rabbaka, Tuhanmu yang mengatur hidup kita, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita kesehatan, kenikmatan. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini oleh para ulama dimaknai dengan ajal kematian. Kenapa antara keyakinan dengan dimaknai kematian, yakin dimaknai dengan mati, meskipun Al-Quran cuma yakin? Karena yang namanya kematian itu pasti diyakini akan terjadi. Apakah ada di antara kita yang tidak meyakini bahwa kematian itu pasti datang? Artinya semangat itu harus dirawat sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Tentu di sini kita berharap kita jurusan husnul khotimah. Kita pengen dalam hidup kita itu jurusannya, tujuan kita adalah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita semua pengen husnul khotimah, menutup hidup kita dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasa ke masjid, insya Allah Allah menutup dengan hal-hal yang baik. Karena ada satu makalah atau ucapan para ulama, man syabba alaih syabba alaih. Orang yang sejak muda atau sejak membiasakan sesuatu terhadap satu hal, dia akan tua dengan hal tersebut, akan beruban dengan hal tersebut. Artinya perlu dibiasakan. Waman syabba alaih mata alaih. Orang yang terbiasa terhadap sesuatu nanti akan dibiasakan meninggal dalam itu. Tadi saya jalan Pak ya, di dekat Fatmawati, sebelum Fatmawati flyover itu ada orang yang ngebut-ngebut balapan tuh. Di stop semua Pak, di stop. Saya kira ada apa, ada kecelakaan atau apa. Ternyata ada anak-anak muda yang mau balapan tuh. Pernah mungkin Pak, apa namanya balapan itu? Balapan, ada orang yang meninggalnya dalam naudzubillah dalam kecelakaan. Karena mungkin dia senang hobi dengan balapan, akhirnya meninggalnya dalam keadaan. Artinya kita harus membiasakan hal-hal yang baik. Kan nggak tahu Allah akan menutup kita. Kali yakin, kali yakinnya kita kapan? Sehingga wa'bud, beribadah itu sampai kali yakin, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Karena kita yakin kita pasti ada batas waktu di dunia ini. Kita nggak mungkin selamanya capek Pak di dunia terus. Kemudian ketika kita ingin merawat semangat, tentu ada aspek-aspek pendorong semangat itu. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak beberapa aspek yang menunjang semangat kita dalam beribadah. Pertama adalah aspek psikologis kejiwaan seseorang. Dalam surat At-Taubah ayat 29, di situ disebutkan bahwa kehadiran orang-orang terdekat, baik itu keluarga, tetangga, atau orang yang kita sukai, ataupun orang-orang terdekat itu berkumpul dengan orang soleh. Makanya kan kalau di lagu-lagu itu tombol hati atau obat hati itu salah satunya adalah berkumpul dengan orang soleh. Kenapa kita diminta oleh berkumpul dengan orang soleh, meskipun itu salah satunya adalah obat hati? Karena ketika dekat dengan orang soleh, kita akan terlecut nyetrum Pak, semangat orang soleh itu kepada kita. Kalau kita jauh dengan orang soleh, ya tentu yang nyetrum secara kejiwaan itu tidak nular. Sehingga penting bagi kita untuk dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ya soleh lah, dekat dengan Allah, kemudian rajin ibadah. Karena agar kita itu mendapat semangat jiwa secara psikologis itu nyetrum. Begitupun juga dengan orang-orang terdekat maupun keluarga dan sebagainya. Karena secara psikologis itu akan menambah semangat kita. Jadi ke masjid bareng keluarga, bareng sanak saudara.
Karena di sini disebutkan para ulama mengatakan bahwa ketika melihat orang yang kita cintai, baik itu orang soleh maupun orang terdekat kita, dia itu akan menambah yazdadu hammasa, menambah kesemangatan ketika melihat itu. Apalagi orang-orang soleh yang cirinya ya ketika kita dekat itu adem, pengen gitu ketemu. Itu untuk melanjutkan semangat kita. Kemudian aspek yang kedua adalah dari sisi fisik, Pak. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan ila akhir ayat. Di situ dari sisi fisik kita butuh semangat dari sisi fisik. Salah satunya adalah kesehatan tubuh, menjaga fisik kita. Kemudian kalau dalam fikih hukum Islam itu kita diajari namanya tohar, bersuci. Bersuci itu ada kalau dari hadas besar ya mandi. Kemudian wudhu itu kan semangat. Kadang kan kita ngantuk minimal atau ngantuk kan biasanya berat, Pak. Orang ngantuk itu kadang kan berat terus bikin gak semangat. Itu wudhu biar hilang setannya. Kemudian atau kita batal wudhu karena dengan air itu kita semakin segar. Pun mandi, apalagi ketika hadas besar. Kalaupun gak hadas besar, kita ada salah seorang kebiasaan ulama itu sebelum 5 waktu itu mandi. Karena apa? Dia niatkan untuk bersemangat. Dan ketika Ramadan para ulama itu menganjurkan kita agar sebelum tarawih itu ya, antara entah sebelum dalam kitab itu disebutkan sebelum sholat isya, sebelum tarawih itu disunahkan mandi. Agar apa? Ketika qiyam Ramadan, ketika tarawih itu semangat. Mandi dulu. Itu sunnah gitu. Para fikih, para fuqaha gitu. Jadi dari sisi fisik perlu karena juga ada ibadah itu yang menuntut fisik meskipun tidak sekuat kebutuhan dari ibadah haji umroh lah ya, karena kan itu jalan kaki dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi reward ataupun balasan. Allah menjanjikan kita pahala dalam surat Al-Baqarah ayat 25 juga disebutkan bahwa pahala janji Allah baik itu surganya Allah. Kalau ingat ya ancaman Allah berarti ya nerakanya Allah. Dari salah satu ibadah atau konsentrasi pikiran orang-orang ahli ibadah itu bagaimana melihat pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pahala pergi ke masjid. Itu kan ada salah satu hadis. Orang yang wudu, kemudian wudunya disempurnakan, keluar ke masjid, keluar untuk sholat, dia sengaja keluar itu untuk sholat, maka setiap langkahnya dihitung kebaikan. Kita sudah tahu itu sering gitu ya. Kemudian kemudian dia setiap langkahnya itu dihapus dosa. Artinya setiap langkah kita itu tambah kebaikan dan juga kalau punya dosa dihapus. Jadi berangkat ke masjid itu ya kita niati juga ketimbang sholat di rumah, Pak. Itu kan juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, langkah-langkah kita. Bahkan di sini disebutkan fa inna a'dhamakum ajran ab'adukum darun. Ya, semakin upaya untuk ke masjid semakin berat ya, itu semakin banyak pahalanya. Karena min ajli kathratul khuta kata Nabi. Karena banyaknya langkah yang usaha tadi, upaya itu. Kemudian juga ada beberapa hadis lain menyebutkan di sini bahwa orang yang melakukan masjid itu akan turfa'u darajah, ada diangkat derajatnya. Tentu derajat ini tentu bukan di dunia, Pak. Di akhirat ya, di akhirat. Kemudian juga melangkah ke masjid itu dalam hadis yang lain di sini disebutkan itu juga dihitung sebagai sedekah. Sedekah itu tidak harus memberi ya, sedekah itu sedekah fisik kita mensedekahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Karena di sini shadaqatu bi kulli khatwatin yamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah yang digunakan untuk pergi ke salat, untuk salat jamaah itu adalah sedekah. Kemudian ada beberapa riwayat lain juga menunggu salat ini pun juga menunggu ya. Apalagi kita jamaah masjid baca maghrib, nggak pulang dulu sampai isya di sini baca Quran, ya tadhirus shalah itu dihitung ibadah.
dihitung sedekah. Fadzalikum ribat. Jadi apa yang kita kerjakan di masjid, mulai berangkat dari rumah, kemudian masuk masjid membaca doa masjid, doa masuk masjid, Allah ini as'aluka Allah maftah li abwaab rahmati. Kemudian masuk ke masjid niat iktikaf. Kalau di mazhab kita Syafi'i, niat iktikaf itu tiap nafas itu dihitung pahala. Meskipun kita di sini ya mohon maaf nggak baca Quran atau nggak sholat, sudah itu. Ya niat saya niat itikaf di masjid ini. Ketika masuk itu tidak harus nunggu Ramadan itikaf. Setiap saat kita masuk masjid diniat itikaf, karena itikaf itu adalah suatu kebaikan, sebuah kebaikan wal akifina kalau ayat Al-Qur'annya wal akifina. Kemudian ada selanjutnya yang terakhir mengenai aspek pendorong ada dua terakhir ya, aspek sosial. Artinya dalam beribadah kita itu dianjurkan untuk bersama-sama sosial, sholat berjamaah, kemudian membentuk lingkungan ini, lingkungan di kompleks ini, lingkungan yang sangat mendukung dalam ibadah, lingkungannya gampangannya gini. Ketika beribadah di malam Ramadan dengan selain Ramadan, kita lebih semangat Ramadan. Kenapa? Karena bentuk lingkungan itu, suasana sosial itu sangat mempengaruhi dalam semangat kita ibadah. Jadi dari sisi aspek sosial, waktu malam-malam Ramadan itu pengaruh. Ruang waktu, lingkungannya juga, waktunya juga. Kemudian yang terakhir adalah sisi ilmu, sisi intelektual. Kita semangat itu didasari oleh ilmu. Oh, ini pahala tadi dihitung sedekah, dihitung menggugurkan dosa. Karena kita diilmuni, didasari oleh ilmu, jadi kita tahu. Karena tahu itu sehingga ingat terus bahwa ketika kita kendor itu semangat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga semangat ibadah itu ya sulit-sulit gampang lah ya. Salah satunya para ulama, salah satunya Sahal At-Tustari pernah menyampaikan, itu juga sesuai dengan surat Al-Baqarah dan An-Nahl. Beliau menyampaikan man akalal halal atau ajawarihu sya'ababa wa man akalal haram asad jawarihu sya'ababa. Orang yang terbiasa makan makanan halal, bersih, artinya bersih itu halal, dia seluruh tubuhnya akan mudah taat, mudah diajak beribadah. Mau tidak mau dia otomatis mudah, ringan. Itu cirinya. Kalau tubuhnya ringan jadi ibadah dan sebagainya. Oh, berarti kemungkinan yang masuk ke dalam tubuh itu bersih, artinya tidak haram. Syukur-syukur bisa menghindari yang halal syubhat yang tidak jelas kehalalannya. Kalau orang yang terbiasa makan makanan naudzubillah haram, belum jelas kehalalannya, itu akan berat, asad jawarihu, akan mudah bermaksiat tubuhnya. Sya'ab aban, mau tidak mau akan mudah. Artinya apa yang kita masuk ke dalam tubuh kita itu memiliki dampak pengaruh bagi ibadah kita. Jadi jangan bayangkan asal makan aja, karena kan kita hidup benar, kita makan itu untuk agar hidup, tapi hidup kita nggak untuk makan, semua makan, isinya makan dok, yang halal yang haram hantam. Artinya untuk menjaga semangat itu makanannya juga dijaga agar ibadah kita juga terjaga. Kemudian mengukur kemampuan kita dalam beribadah, artinya tidak terlalu memaksakan sehingga sampai katakanlah mungkin memaksakan diri akhirnya menjadi sakit ataupun ambruk ketika beribadah. Kita diukur. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di sini disebutkan satu waktu Sayyidah Aisyah ada seorang dari perempuan dari Bani Asad. Kemudian Rasulullah masuk. Jadi ketika itu di rumahnya Sayyidah Aisyah ada seorang dari perempuan dari Bani Asad. Rasulullah masuk. Kemudian Rasulullah nanya, "Man hadhihi Aisyah?" Siapa ini Aisyah? Fulana, dia Fulana itu. Dia ketika malam gak tidur, ibadah terus tahajud, gak tidur sama sekali ketika malam. Kemudian sholatnya panjang dan sebagainya. Kata Nabi, apa responnya Nabi?
mah alaikum ma tutiquna minal a'mal fa innallaha la yamal hatta tamallu. Jadi gini, baiknya kalian tuh harusnya itu kalian wajib melakukan yang kalian mampu, amal yang kalian mampu, dicicil gitu. Pokoknya continue istiqomah. Kenapa? Alasannya Nabi jangan terlalu memaksakan diri. Artinya memaksakan diri tidak di luar kemampuan kita ya. Fa innallaha la yamal. Allah itu enggak bosan. Hatta tamal, sampai kalian bosan. Artinya apa? Yang namanya manusia ini Pak pasti ada bosannya Pak. Mungkin ibadah ini kok gini-gini aja. Makanya Allah membuat amal soleh ibadah itu tidak hanya satu. Di masjid kita beribadah tidak hanya satu jenis kan. Tidak hanya sholat saja. Bisa baca Al-Quran, bisa ada kajian seperti ini. Jadi Allah sengaja membuat aneka macam ibadah amal soleh di masjid itu agar kita tidak bosan. Kadang baca Quran, ataupun kadang belajar, kadang apalagi berzikir, kadang sholat gitu. Capek sholat, zikir, istighfar, sholawat. Capek zikir, baca Quran. Tapi kalau kita pol terus, nanti bosan akhirnya kendor. Besok enggak lagi kayak kapok seperti itu. Nah ini mungkin ukur kemampuan kita beribadah. Ya pokoknya continue, konsisten, sedikit-sedikit, nambah, nggak apa-apa. Mungkin sekarang 2 rakaat tambah lagi berapa dan sebagainya. Asal kadang kan Senin Kemis akhirnya Pak awalnya semangat terus kendor lagi, nggak lama lagi. Jadi mengukur kemampuan Nabi, ma'alaikum matutiquna minal amal. Kita harus wajib melakukan sesuatu yang kita mampu, kalian mampu dalam. Kemudian ini yang agak susah untuk merawat semangat kita beribadah itu menghindari dosa. Ya, manusia itu kan ya gimana ya, salah dan dosa ya. Tapi semampu kita. Bisa jadi kita itu suatu waktu kendor semangat kita ya karena satu waktu itu kita melakukan dosa di siang hari. Banyak ulama menyampaikan seseorang itu susah bangun malam ataupun susah bangun pagi. Susah bangun subuh maksudnya. Itu karena dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan dia yang dilakukan selama pagi ataupun siang hari. Bisa jadi itu. Karena bisa menghambat orang yang melakukan awal yang dengan baik, harinya itu dengan sholat subuh berjamaah, kemudian duha, sholat duha dan terus diisi kebaikan, nanti akan mudah terusnya. Tapi ketika di tengah-tengah itu diisi dengan hal baik, bisa jadi yang membuat dia susah bangun itu. Ini salah satu di tafsir Al-Qushairi gitu ya. Kemudian yang terakhir dalam tips menjaga merawat ibadah adalah ini disebutkan oleh Imam Yahya dalam Hilyatul Auliya adalah ingat mati tadi. Hatta ya'tiyakal yaqin. Kita itu ada waktunya. Kita itu di dunia ada waktunya, ada batasnya. Tidak, meskipun saya masih muda, tidak menjamin saya bisa seusia bapak ibu semua. Makanya tadi saya katakan bahwa mulai kapan semangat beribadah? Ya mulai sekarang. Yang muda jangan nunggu usia 40 tahun. Enggak tahu. Saya juga nggak tahu sampai 40 tahun atau enggak. Bukan jaminan bagi saya nggak bisa menjamin diri saya sendiri. Artinya ingat mati. Karena orang yang sering mengingat kematian itu dia tidak akan mati sebelum ajal. Saya ingat mati, bapak ingat mati. Jadi kalau belum ajalnya nggak akan mati. Jadi ingat mati itu bukan membuat kita cepat mati, bukan Pak. Ingat mati itu kalau bukan ajalnya, jadi nggak akan mati kalau sebelum ajalnya. Dan orang yang ingat kematian, ingat terus kematian itu mendapat 3 kebaikan kata Yahya bin Ma'in. Dia selalu introspeksi sehingga mudah untuk taubat terus ketika berbuat dosa taubat terus. Jadi mengupgrade terus taubatnya. Kemudian selalu qanaah menerima rezeki berapapun. Artinya apa? Artinya dia tahu bahwa di dunia ini ada batas waktunya, berapapun dan apapun yang diberikan oleh Allah, ya sudah, dia terima begitu saja. Karena pasti ya
berapapun yang dia dapat, pasti dia akan, oh ini nggak dibawa mati. Terus kemudian akhirnya ya rajin bersedekah itu. Nah, salah satunya yang kebaikan mengingat mati ini ya semangat ibadahnya semakin semangat. Nah, salah satunya itu Imam Ali Zainal Abidin kan sebelum sholat itu pasti agak pucat wajahnya. Karena apa? Mengingat bahasanya itu solu sholatal muwaddah. Sholatlah seakan-akan itu sholat terakhir bagi kita. Gimana bayangkan setelah sholat meninggal itu kita khusyuknya tuh. Salah satu tips khusyuk sholat itu seakan-akan kita sholat terakhir ini, sholat terakhir kita. Itu pasti kita akan memberikan hal yang terbaik. Gitu. Kalau anekdot dari guru kita, guru saya Kiai Hasyim Muzadi, orang yang siap mati, berani mati kayak tentara, itu kadang dia itu nggak mati-mati malah. Yang berani mati itu kayak tentara, taken kontrak itu, malah nggak mati-mati. Tapi kan yang seorang hakim memvonis hukuman terpidana mati, dia matinya lebih dulu ketimbang terpidana mati itu. Bisa jadi, maksudnya artinya kita tidak tahu rahasia itu. Jadi untuk menjaga semangat ibadah kita ya dia akan yakin itu. Padahal dia memvonis, ya hakim itu memvonis padahal lebih dulu mati ketimbang yang terdakwa itu terpidana mati itu. Kemudian ada beberapa ciri-ciri semangat menjaga ibadah. Salah satunya itu terutama di masjidnya. Ayat menjadi ayat favorit saya di surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubi wal absar. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah. Adzinallah, Allah mengizinkan anturfa, Allah mengizinkan agar anturfa wa yudhkar, rumah itu ditinggikan, diangkat, diluhurkan dengan cara apa? Yudhkar fiha ismu. Rumah-rumah itu disebut asma Allah di dalamnya. Ya, rumah-rumah ini ya bisa masjid, bisa rumah kita, meskipun di situ tidak disebut rumah Allah fi buyutillah, tapi umumnya rumah itu yang dibuat zikir kepada Allah. Di situ ya rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah itu disebut asma Allah baik pagi maupun sore hari. Sholat subuh ada yang zikir, ada yang sholat asar ada, sore hari, petang hari, maghrib ada. Yang jelas kan masjid ini. Siapa yang yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, yang mensucikan Allah, yang berzikir kepada Allah di situ? Rijalun itu artinya bukan laki-laki saja. Rijalun orang yang hebat, memiliki kehebatan, perkasa. Jadi orang yang bisa menghidupkan rumah-rumahnya, terutama rumah-rumah Allah, adalah rijal, orang yang hebat. La tulhim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Orang yang hebat itu dia tidak dilalaikan oleh tijarat, oleh bisnisnya, perdagangannya, wala bay'un, ya jual belinya, pekerjaannya, tidak melalaikan dia. Wala bay'un an dzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Ya, artinya ya ketika bekerja tetap ingat kepada Allah, sholat di masjid di tempat kerjanya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat, tidak lupa sholatnya. Meskipun dia sibuk apapun bekerja, dia tetap ingat untuk melaksanakan sholat, berzikir ketika bekerja, sebelum melakukan apa, bismillah dan sebagainya. Wa ita'iz zakah, dan juga berbagi, berzakat. Yakhafuna yawman tataqallabu. Kenapa dia menjadi hebat? Karena dia yakhafuna yawman, dia takut nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dimintai pertanggungjawabannya. Yawman tataqallabu fil qulubil absar, hari di mana nanti hati itu bolak-balik. Jadi orang-orang yang hebat itu pasti dia visioner, Pak. Dia tidak hanya melihat di dunia saja, tapi dia di akhirat juga bisa artinya tahu bahwa di akhirat itu ada hari pertanggungjawaban, sehingga dia ingin mempertanggungjawabkan itu sejak di dunia itu sungguh-sungguh dalam
beribadah, terutama meramaikan rumah-rumah Allah maupun rumah dirinya. Kemudian sampai 40 menit Pak ya, 10 menit lagi nih Pak. Ciri-ciri orang yang semangat beribadah itu ya rajin sujud, gemar sujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Bersujudlah kepada Allah dan beribadah. Artinya antara ibadah dengan sujud itu nempel, sujud gemar sujud. Dan sujud itu salah satu ciri dari simbol bersyukur. Makanya ada ritual kita namanya sujud syukur. Orang syukur sujud. Artinya seberapa sering kita bersujud, seberapa syukur kita. Salah satu dibuktikan adalah dengan datang ke masjid Pak. Orang datang ke masjid itu kan, masjid itu artinya apa masjid? Tempat masjid kan tempat sholat atau tempat sujud. Jadi kata sajadah. Semakin sering kita ke masjid berarti kita menandakan kita bersyukur. Punya kaki digunakan ke masjid. Akrab dengan sajadah, sujud karena sujud. Gemar bersujud. Rajin sholat juga sama. Kemudian ciri yang lain adalah ingat siapa yang menciptakan. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak menyembah yang menciptakan? Jadi ingat bahwa kita itu ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Ya udah disebut menyembah, beribadah. Ya ke rumah Allah, itu ke masjid gitu. Tujuan hidup kita juga apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita manusia jin itu illa liya'budun, untuk beribadah. Untuk beribadah terutama ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa cara menjaga terus. Tadi menjaga merawat, ini menjaga. Menjaga ini dalam surat Al-Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati." Di sini perintah Allah fa'budhu, beribadah, wastabir, bukan wasbir. Kalau Al-Quran kadang mengatakan wasbir juga artinya sabar. Tapi wastabir ada tambahan huruf to. Artinya apa? Untuk beribadah itu butuh sabar yang ekstra. Untuk terus menjaga ibadah kita butuh sabar. Kalau wasbir juga sabar. Wastabir ada tambahan huruf to, itu lebih kan? Ada tambahan lebih. Dalam kaidah tafsir itu ketika ada tambahan huruf tambahan, itu berarti ada maknanya, makna lebih. Ziyadatul makna tadul ala ziyadatul mabna tadul ala ziyadatul makna. Ketika ada huruf tambahan berarti itu maknanya lebih. Maknanya lebih. Wastabir ibadati. Kemudian salah satu kita dianjurkan untuk lebih semangat kepada Allah adalah di malam hari. Kayak tadi sebelum subuh sudah ramai untuk tahajud. Karena apa? Beribadah di malam hari itu sangat intim, sangat sangat nikmat. Allah juga sangat nikmat karena sepi gitu. Sudah nggak ramai, nggak bising kanan kiri tetangga dan sebagainya. Semakin nikmat berzikir. Syukur-syukur tadi sebelum subuh sudah sampai masjid dan sebagainya. Karena memang qumil laila illa qalila. Kemudian selanjutnya adalah salah satu gambaran orang yang semangat beribadah itu di surat Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang semangat ibadah itu gambarannya di sini adalah dia dijanjikan surga oleh Allah. Kemudian akhirina ma atahum rabbuhum, dia terima mengambil apapun yang diberikan oleh Allah. Kemudian dia itu selalu berbuat baik bagi dirinya maupun kepada keluarganya maupun orang lain. Muhsinin itu berbuat baik. Kata ihsan, kalau dalam Al-Quran itu ada istilahnya adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada adil, ada ihsan. Adil sama ihsan itu lebih baik ihsan, lebih tinggi ihsan. Muhsin, berbuat baik. Contohnya adalah adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Ketika saya punya hutang kepada Bapak 10.000 ataupun 100.000 punya hutang kepada Bapak, saya membayar 100.000, itu adil karena saya melakukan kewajiban saya sesuai impas, sesuai sama. Ketika saya bayarnya punya hutang 100.000, saya bayarnya itu cuma 75.000, saya boleh Pak, karena mengurangi hak orang lain. Tapi ketika saya punya uang 100.000, saya bayarnya lebih karena ini sedekah saya lebih, bukan karena syarat nanti harus bayar lebih kayak di bank-bank dan sebagainya, atau bank ataupun biasanya itu yang pinjol dan sebagainya itu beda. Ketika saya memberi, saya lebihin, harus bayar 100.000, saya lebihin 150.000 atau 100.000, itu ihsan. Begitupun ketika saya ngutangi orang lain, saya ngutangi orang lain itu 200.000, saya ngambil 200.000, itu adil. Ketika saya mengambil hak saya sesuai dengan hak saya, itu adil. Tapi ketika saya mengambil hak saya lebih dari apa yang menjadi hak saya, itu zalim. Saya punya ngutangi orang 200.000, tapi saya ngambil 500.000, zalim saya. Saya ngutangi orang 200.000, saya ngambil 100.000 saja atau nggak usah bayar, itu ihsan. Artinya dia memiliki memiliki cara berpikir berbuat baik. Ketika kita punya hak, ya udah, minimal ya kita ambil hak sesuai kadar hak kita, ataupun kita kurangi hak kita kepada orang lain, nggak usah terlalu menuntut. Tapi ketika kita punya kewajiban, kita minimal harus kewajiban itu kita fullkan. Hak orang lain harus kita tunaikan seluruhnya. Syukur-syukur dilebihi. Itu ihsan, salah satu ciri orang yang semangat. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dia ketika malam hari itu tetap tidur, cuman tidak full terus tembus sampai subuh, tembus sampai jam 6 pagi atau jam 7, enggak. Itu. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, ketika waktu sahur dia beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan dia juga menyadari bahwa apa yang dia miliki itu, harta dia miliki itu ada hak orang yang minta dan orang yang enggak minta. Artinya dia suka berbagi. Jadi mungkin beribadah ke masjid itu tidak hanya sholat saja, bisa bersedekah juga kan, bisa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuat ibadah itu berwarna-warni. Sebenarnya banyak Pak ya fadilah, keutamaan orang yang pergi ke masjid. Di sini juga ada disebutkan dalam hadis, man masya fi dzulmatil laili ilal masjid, siapa yang berjalan ke masjid masih gelap ke masjid, laqi Allah azza wa jalla bi nuri yaumil qiyamah. Allah akan menemui dia itu bercahaya pada hari kiamat. Karena masih gelap-gelap udah pergi ke masjid gitu. Kemudian banyak sekali sebenarnya, terlalu panjang nanti. Terus kemudian orang yang sering duduk di masjid itu tadi antara maghrib dan isya menunggu, sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi. Dan salah satu yang hadis populer tentang masjid adalah 7 orang sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi salah satu bagian dari 7 orang yang dijamin oleh Allah ketika hari kiamat itu mendapat Zil itu naungan, biar tidak terlalu panas pada hari kiamat. Adalah orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya itu terus terkait dengan masjid. Dimanapun, tidak hanya di kompleks ini, bapak bepergian mau sholat mampir di masjid. Syukur-syukur yang ketika di rumah di masjid seperti itu. Kenapa sih saking banyak keutamaan untuk pergi ke masjid? Karena itu syiar, Pak. Syiar artinya itu ketika dalam suatu kompleks atau kampung, kemudian orang-orangnya itu rajin pada ke masjid, itu menjadi syiar. Yang awalnya tetangga kita mungkin ada yang jarang ke masjid, kita lihat kita pergi ke masjid, itu lama-lama kok bapak ini rajin ke masjid ya. Kadang-kadang kan mungkin nyetro, mungkin nular gitu, menjadi syiar, menjadi syiar itu kebangkitannya Islam ini nampak begitu semangat ibadah, itu bisa nular. Tentu kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ya sekilas sekelumit apa yang bisa kita
kami sampaikan mengenai semangat pergi ke masjid maupun beribadah ke masjid. Ini juga sebenarnya masih banyak hadis-hadis tentang fadilah-fadilah di masjid ini, Pak. Mungkin itu ya. Nanti bisa disambung di tanya jawab atau diskusi mengenai semangat pergi ke masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Sebelum kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi Bapak. Karena belajar itu, kajian ilmu juga sama dengan pikir. Kita duduk di masjid itu dalam satu hadis ini dihitung seperti dengan sholat. La yazalu ahadun bi sholatin ma dama sholat tahbisul malaikat. Jadi ketika kita masih di masjid beriktikaf, terutama subuh sampai menjelang terbit matahari, itu juga dihitung sebagai bisa haji dan umroh pahalanya. Ketika sampai subuh, sampai di masjid sampai terbit matahari itu, apalagi ditutup dengan sholat duha atau isyraq gitu ya, itu menjadi pahala seperti haji, umroh tamah sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala umroh, haji, dan kita juga bisa umroh dan haji sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah dan kemampuan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa awliyaiha wa qutil arwahi bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana awzina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bisul khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bisul khatimah. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita